Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jatim, jumpa kembali bersama saya, Istiqlaliyah dalam Info Jatim edisi 4 November 2023. Pada edisi kali ini, kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, Gubernur Hovifah memberikan sambutan pada East Java Tourism Award 2023. Gubernur Hovifah memberangkatkan tim pelayanan kesehatan bergerak tahun 2023 ke Pulau Kangean, Kabupaten Sumeneb, serta Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia membuka Festival Komunitas Informasi Masyarakat atau KIM 2023. Dari Studio Dinas Kominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info pariwisata. Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa memberikan sambutan pada East Java Tourism Award. Kegiatan berlangsung di Taman Chandra Wilwatikta, Kabupaten Pasuruan pada hari Selasa 31 Oktober 2023. Gubernur Jatim mengapresiasi kegiatan ini karena bisa memacu semangat kreativitas para pelaku pariwisata di Jatim, sehingga mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan Nusantara maupun mancanegara, serta bisa meningkatkan daya saing pariwisata Jatim. Berikut liputannya. Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa menyaksikan pagelaran ludruk kolosal dalam acara East Java Tourism Award atau EJTA tahun 2023. Pagelaran ludruk kolosal ini menampilkan Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim, Mia Amiati, yang berperan memberikan penyuluhan hukum bersama seniman Kirun di Taman Chandra Wilwatikta, Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Selasa malam 31 Oktober 2023. Ludruk kolosal yang digelar dalam EJTA 2023 tersebut berjudul Suwung dengan sutradara Kukun Triyoga. Ludruk tersebut merupakan kolaborasi penerangan hukum melalui seni budaya dan kearifan lokal yang diperankan oleh para pegawai dan para pimpinan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur serta Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Artinya, bagi pengembangan desa wisata di Jawa Timur, Ibu Kajati yang saya hormati, sesungguhnya bisa menjadi sumber bagaimana penyejahteraan masyarakat dan peningkatan pendidikan masyarakat serta kemandirian masyarakat bisa diwujudkan secara bertahap. Itulah yang kita sebut Dewi Cemara, desa wisata, rakyatnya cerdas, mandiri, dan sejahtera. Sementara itu, Kepala Disbud Perjatim Hudiono menjelaskan, tujuan EJTA 2023, Disbud Perjatim ingin melestarikan seni ludruk sebagai warisan budaya tak benda asli Jawa Timur dan sekaligus memperkenalkan edukasi penerangan hukum kepada masyarakat dan siswa melalui seni ludruk. Selain itu, dalam EJTA 2023, Disbud Perjatim juga memberikan apresiasi dan penghargaan yang diberikan oleh Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa kepada pelaku kebudayaan dan pariwisata di Jawa Timur. Dari Kabupaten Pasuruan, tim Info Jatim melaporkan. Berikutnya di info kehumasan. Sobat Jatim, menjelang penyelenggaraan Pesta Demokrasi Pemilu 2024, kontestasi partai politik peserta pemilu dari para pendukungnya sudah bisa dirasakan secara langsung maupun di jagat maya. Dalam situasi seperti sekarang ini, fenomena munculnya informasi hoax akan semakin banyak dijumpai, terutama di platform media sosial. Untuk itulah, peran dari insan humas semakin dibutuhkan sebagai agen penjernih informasi, serta dalam tugas penyebar berita yang dituntut tepat, aktual, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, saat memberikan sambutan pada acara Forum Kehumasan di Surabaya 30 Oktober 2023. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, menyampaikan sambutan dalam acara Forum Kehumasan. Kegiatan berlangsung di Surabaya pada tanggal 30 Oktober 2023. Forum dengan tema Koordinasi dan Sinergi Komunikasi Anti-Hoax di Media Digital dalam Kontestasi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 ini diharapkan bisa menjadi kontribusi terselenggaranya pemilu yang berkualitas dan berintegritas.
Tentunya dengan partisipasi pemilih yang semakin meningkat, serta terciptanya situasi yang kondusif, aman, dan damai di seluruh masyarakat. Tahun 2024 mendatang, seperti kita ketahui bersama, kita akan melaksanakan pesta demokrasi. Pesta harusnya menyenangkan dan bisa dinikmati oleh semua. Tapi tidak ditutup kemungkinan kalau pesta juga ada yang sikut-sikutan atau apapun lah istilahnya. Nah, teman-teman di bidang kehumasan inilah yang kemudian salah satunya akan menjadi penjernih informasi bahwa akan menyampaikan berita yang tepat, aktual, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kadis Kominfo Jatim menyatakan fenomena munculnya informasi hoax akan semakin banyak dijumpai, terutama di platform media sosial. Maka, peran dari insan humas semakin dibutuhkan sebagai agen penjernih informasi serta dalam tugas penyebar berita yang dituntut tepat, aktual, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kesempatan ini, Kadis Kominfo Jatim juga memaparkan klinik hoax yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan pengecekan terkait informasi atau berita. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, masih di info kehumasan. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang diwakili oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong secara resmi membuka Festival Komunitas Informasi Masyarakat atau KIM 2023. Kegiatan berlangsung di Gedung Balai Pemuda Alun-Alun Surabaya pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 2023. Menurut Dirjen IKP, dari wajah teknologi, KIM memegang peran yang sangat penting. KIM harus menyampaikan informasi yang jernih kepada masyarakat dengan bahasa masyarakat, sebab salah satu nilai penting dari KIM adalah berdiskusi dalam kesetaraan. Mari kita simak informasi selengkapnya. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik atau Dirjen IKP Kemenkominfo RI, Usman Kansong, membuka Festival Komunitas Informasi Masyarakat atau disingkat KIM 2023 yang digelar di Gedung Balai Pemuda Alun-Alun Surabaya pada 27 dan 28 Oktober 2023. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini bersyukur Jawa Timur tepatnya Surabaya menjadi tuan rumah dari KIM Fest tahun 2003 yang pertama kalinya. Ini sejalan dengan kami di provinsi, Pak. Reformasi birokrasi yang sedang ditugaskan oleh Menpan adalah reformasi birokrasi tematik kemiskinan, yang kedua adalah investasi, dan yang ketiga kita dituntut untuk digitalisasi. Oleh karena itu 2 tahun belakangan ini kami punya reform untuk supaya birokrasi ini bisa berdaya secara digital, maka kita melakukan semua proses birokrasi secara sistemik dan digital. Dan tajuk kami adalah Jawa Timur semakin digital. Mudah-mudahan itu bisa terjadi. Tepuk tangan semuanya. Kemudian pencegahan stunting dan lain-lain. Dalam berbagai tugas di pemerintahan ataupun mandatori, misalnya dalam penghapusan kemiskinan ekstrim dan pencegahan stunting, komunikasi itu umumnya ada di pilar kedua. Pilar pertama substansi biasanya, pilar kedua adalah komunikasi. Kenapa begitu? Karena komunikasi sangat penting. Komunikasilah yang bisa mengubah cara berpikir kita. Bagaimana KIM bisa mengubah mindset ataupun cara berpikir masyarakat. Karena kita bergerak, kita bekerja itu dikendalikan oleh bagaimana cara kita berpikir. Nah, yang kedua, dari sisi buruk teknologi, maka KIM harus menjadi clearing house atau rumah penjernih. KIM harus menyampaikan kepada masyarakat informasi yang benar, yang akurat, yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, nanti setelah
Tadi saya cerita bagaimana ada deepfake atau hoax presiden berpidato dalam bahasa Inggris. Kim ini harus meneruskannya kepada komunitasnya, kepada masyarakatnya supaya masyarakat tahu bahwa itu disinformasi, bahwa itu hoax, bahwa itu deepfake, sehingga masyarakat tidak mudah percaya. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengatakan, kehadiran Kim ini diharapkan dapat membantu persoalan sosial yang terjadi di Jawa Timur, seperti masalah kemiskinan, stunting, dan pernikahan dini. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Selanjutnya di info kenegaraan. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa memilih Kabupaten Blitar sebagai tuan rumah pelaksanaan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95. Kegiatan berlangsung di Alun-Alun Kanigoro, Blitar, Sabtu 28 Oktober 2023. Gubernur Hovifah berharap peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 di Blitar ini bisa memberikan suntikan semangat kepada seluruh masyarakat, terutama para pemuda, agar ada lecutan semangat dan perjuangan yang diteteskan dari para pahlawan-pahlawan asal Blitar. Sobat Jatim, mari kita simak liputannya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memilih Kabupaten Blitar sebagai tuan rumah pelaksanaan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 tahun 2023. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menegaskan bahwa dari Blitar lahir Sukarni Kartodiwiryo, seorang pemuda inisiator, pencetus usulan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Di Blitar juga tempat dimakamkannya sang proklamator, Insinyur Soekarno, dan tempat terjadinya peristiwa pemberontakan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA yang dipimpin oleh Supriyadi. Gubernur Hovifah berharap peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 di Blitar ini bisa memberikan suntikan semangat kepada seluruh masyarakat, terutama para pemuda, bahwa ada lecutan semangat dan perjuangan yang diteteskan dari pahlawan-pahlawan asal Blitar. Peringatan Hari Sumpah Pemuda, kata Hovifah, merupakan refleksi bagaimana para pemuda sejak masa penjajahan punya semangat dan keberanian melakukan perubahan. Pemuda harus menjadi inisiator, problem solver, maupun game changer bagi bangsa Indonesia. Gubernur Hovifah dalam kegiatan ini juga menyerahkan piala dan penghargaan kepada pemuda pelopor dan pemuda terbaik tingkat Provinsi Jawa Timur. Dari Kabupaten Blitar, tim Info Jatim melaporkan. Provinsi Jawa Timur terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota yang membuatnya menyandang predikat sebagai provinsi dengan jumlah kabupaten kota terbanyak di Indonesia. Menghadapi tantangan masa depan, Jawa Timur bertekad untuk tampil terdepan dalam menyambut tantangan revolusi digital. Jawa Timur terus melakukan inisiatif, kolaborasi, dan inovasi di berbagai sektor. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono membawa Jawa Timur melesat, merespon tantangan transformasi digital dalam aspek birokrasi. Adi Karyono selalu mengedepankan pikiran-pikiran yang inovatif, kreatif, dan kolaboratif untuk menunjang pelayanan pemerintah berbasis digital untuk masyarakat. Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi yang berdampak langsung kepada masyarakat, pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di berbagai sektor layanan publik. Mulai dari membangun dan mengendalikan sistem informasi dan jaringan, melakukan integrasi dan interoperabilitas data dan informasi dari berbagai sektor, serta membangun sistem keamanan cyber, serta menciptakan budaya kerja ASN yang berbasis teknologi informasi. Bersama sosok yang pernah meraih penghargaan Top 10 Inovasi Administrasi Negara atau Inagara Awards ini, implementasi SPBE di Provinsi Jawa Timur semakin berkembang. Hal ini dapat dilihat dari layanan-layanan publik berbasis digital seperti e-Samsat, Jatim Online Single Submission atau JOS, e-Master, TNDE, dan Sata Jatim.
Transformasi digital di setiap proses pelayanan publik adalah kunci dari keberhasilan reformasi birokrasi yang berdampak langsung kepada masyarakat. Sebagai bentuk implementasi SPBE di Jatim, khususnya keamanan siber. Bersama Pak Sekda Adi Karyono, saya yakin Provinsi Jawa Timur pasti dapat terus meningkatkan layanan birokrasi berbasis digital yang berdampak bagi masyarakat. Terima kasih yang sebesar-besarnya pada pemerintah Provinsi Jawa Timur, Ibu Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Sekda, Bapak Adi Karyono, atas bimbingannya sehingga Sutomo bisa menciptakan suatu aplikasi untuk sistem informasi enterprise Sutomo untuk transparansi dan akuntabilitas. Sobat Jatim, berlanjut ke info kesehatan. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa memberangkatkan tim pelayanan kesehatan bergerak tahun 2023. Total 91 tenaga kesehatan mengabdi di Pulau Kangean, Kabupaten Sumeneb. Tim ini memberi pelayanan kesehatan bagi masyarakat kepulauan selama 4 hari mulai tanggal 26 hingga 29 Oktober 2023. Lokasi pelayanan dipusatkan di Rumah Sakit Abuya Kangean, Puskesmas Arjasa, dan Kantor Kecamatan Arjasa. Pelayanan kesehatan yang diberikan berupa pelayanan bedah, kandungan, mata, dan gigi, serta pengobatan tradisional. Berikut hasil liputannya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberangkatkan 91 orang dari tim pelayanan kesehatan atau Yankes untuk menangani 720 masalah kesehatan di Kepulauan Kangean, Madura. Mereka akan memberi layanan kesehatan selama 4 hari pada 26 sampai 29 Oktober 2023. Lokasi pelayanan dipusatkan di Rumah Sakit Abuya Kangean, Puskesmas Arjasa, dan Kantor Kecamatan Arjasa. Sebanyak 91 nakes tersebut akan fokus menangani 411 masalah kesehatan mata dan 2019 kasus bedah yang dialami masyarakat Kepulauan Kangean. Hovifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur mengatakan, program ini merupakan upaya penjangkauan layanan kesehatan bagi masyarakat di kepulauan. Sebab kondisi geografis yang tidak mudah dan terbatasnya sumber daya seringkali menjadi tantangan untuk memenuhi kebutuhan Yankes di kepulauan. Banyaknya kasus mata maupun kasus bedah yang akan ditangani tim Yankes. Gubernur Hovifah berpesan supaya para nakes menjaga kegotong royongan tim guna memberikan pelayanan optimal. Sementara itu, Dr. Erwin Asta, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur melaporkan, Yankes bergerak telah diadakan sejak tahun 2019 sampai 2023 dan sempat terhenti tahun 2020 karena pandemi. Tercatat sampai saat ini masyarakat yang telah mendapatkan layanan sebanyak 8.642 orang, tersebar di beberapa pulau di Jawa Timur. Dari Kangean, Sumeneb, tim Info Jatim melaporkan. Salam optimis! Jatim bangkit! Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Istiqlaliyah pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam optimis, Jatim bangkit. Jatim bangkit, terus melaju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.